Fungsi. Fungsi sangat penting untuk dipahami supaya nanti kalau belajar matematika di mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah matematika yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, mahasiswa tidak terkendala. Contoh mata kuliah tersebut nanti adalah aljabar abstrak, analisis real, kalkulus kubah banyak, dan yang lain. Jadi jangan sampai pemahaman tentang fungsi ini tidak bisa, jadi harus benar-benar bisa. Kita mulai dari definisi fungsi itu sendiri. Definisi yang pertama, suatu fungsi pemetaan Si dari suatu himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap unsur dari A ke tempat satu dari unsur himpunan B ditulis si A sama dengan B. Terkait penulisan ini sudah sering kalian jumpai di tingkat 1, semester 1 maupun 2, baik di mata kuliah kalkulus dan mata-mata kuliah dasar lainnya. Biasa ini ditulis di sana adalah fx sama dengan y, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x pangkat 3 dan lain sebagainya. Dia ditulis dalam bentuk persamaan. Itulah yang disebut dengan aturan tersebut. Aturannya bisa dalam bentuk fx sama dengan x kuadrat tadi, fx sama dengan x pangkat 3 tadi, itu yang disebut dengan suatu aturan itu. Atau apa saja boleh, yang penting dia antara A dan B pemasangannya ada aturan yang sudah ditetapkan yang menghubungkan setiap unsur dari himpunan A. Berarti semua yang di A ini harus punya pasangan, semua yang di A ini tidak boleh jomblo, semua yang di A ini tidak boleh single. Ke tempat satu dari himpunan B, berarti semua yang di B ini harus satu pasangannya dari A. Jadi si A ini harus memilih satu dari si B ini, tidak boleh dua. Jadi si A ini tidak boleh selingkuh. Oke, contoh pemasangannya bisa saja seperti ini misalnya. Semua tadi kita garis bawahi, berarti si A ini harus punya pasangan di B semuanya. Nggak boleh yang ada yang nggak punya pasangan, nggak boleh ada yang jomblo. Ini dia. Semua yang ada di A sudah punya pasangan, sudah. Apakah semua yang ada di A ini pasangannya cuma satu? Cuma satu. Mungkin ini gadis rebutan ini. Jadi semua cinta sama dia. Jadi si ini cuman si ini ceweknya, ini cuman ini ceweknya, ini cuman ini. Mereka ini tidak ada yang selingkuh. Tapi mereka semua ini punya pasangan. Jadi kalau begini keadaannya ini disebut fungsi. Tapi jika begini keadaannya, apakah ini fungsi? Tidak. Karena tidak semua yang di A ini punya pasangan, masih ada yang jomblo. Jadi supaya dia fungsi dia harus semuanya punya pasangan. Kalau kondisinya begini, apakah ini fungsi? Tidak, karena ada yang selingkuh di A ini. Di A ini ada yang ceweknya 2. Sementara tadi dia dikatakan pemetaan ceweknya harus 1. Inilah dia baru dikatakan fungsi, walaupun ada di B yang belum punya pasangan. Tapi persyaratan dari fungsi itu adalah seperti itu. Semuanya A punya pasangan dan pasangannya hanya 1. Oke. Kemudian bagaimana dikatakan suatu pemetaan itu satu-satu? Suatu pemetaan Si dari A ke B dikatakan satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen A, si A sama dengan B mengakibatkan A sama dengan B. Artinya si A sama dengan B. Kalau bayangan A sama dengan B, misalnya ini bayangan A, ini bayangan B, itu artinya A itu sama dengan B. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Jika si A tidak sama dengan si B, maka A tidak sama dengan B. Misalnya jika bayangan A adalah ini dan bayangan B adalah ini, maka A tidak sama dengan B. Sederhana saja sebenarnya pemahamannya. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Inilah yang dikatakan dia satu-satu. Yang di sini semua punya pasangan dan di sini pasangannya 1. Artinya kalau bayangannya berbeda, asalnya juga berbeda. Tapi kalau bayangannya sama, asalnya juga sama. Itu yang disebut dengan fungsi satu-satu. Selanjutnya adalah pemahaman tentang pemetaan pada atau pemetaan onto. Pengertiannya adalah
terdapat di definisi 3 ini, yaitu suatu pemetaan C dari himpunan A ke himpunan B dikatakan pemetaan pada atau pemetaan onto jika setiap unsur dari B adalah bayangan dari paling sedikit satu unsur di A. Secara matematika ditulis untuk setiap B elemen B terdapat A elemen A, sedemikian sehingga si A sama dengan B. Dari pemahaman ini, dari pengertian ini, dari definisi ini, yang harus kita garis bawahi adalah setiap unsur dari B. Berarti kalau dibilang setiap unsur berarti semua unsur dari B adalah bayangan dari paling sedikit satu unsur di A, memiliki bayangan paling sedikit satu di A. Kalau kita sajikan secara grafik, contohnya bisa saja seperti ini atau bisa juga seperti ini. Kembali kita lihat ke definisi, setiap unsur dari B adalah bayangan dari A. Betul, semua unsur di B ini adalah bayangan dari A ini. Dan paling sedikit satu unsur dari A adalah pasangan dari B. Kita lihat, yang ini pasangannya di A ada sebanyak 3. Jadi yang seperti ini boleh, walaupun karena dari definisi dikatakan paling sedikit satu unsur di A. Jadi dia di sini kalau dibilang paling sedikit berarti boleh 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Di sini si elemen ini pasangannya di A 3. Yang ini 1, yang ini 1, yang ini 1, yang ini 2. Jadi kalau digambarkan secara grafik, kira-kira seperti inilah apa yang disebut dengan fungsi onto itu. Dimana persyaratan yang harus dipenuhi adalah si B ini harus habis dan pasangannya harus ada di A minimal 1. Oke, kita kasih contoh supaya lebih paham. Sebuah fungsi dari Z ke Z, Z bilangan bulat, berarti elemen dari domain dan kodomain adalah sama-sama bilangan bulat. Dengan aturan pemetaan adalah fx sama dengan x pangkat 3. Fungsi ini adalah fungsi satu-satu karena kalau setiap kita ambil unsur yang berbeda di Z, maka hasilnya adalah yang berbeda juga di Z. Misalnya kalau kita ambil 1, maka 1 pangkat 3 1. Kalau kita ambil misalnya minus 1, maka minus 1 pangkat 3 adalah minus 1. Jadi setiap kita ambil unsur yang berbeda di Z akan memperoleh bayangan yang berbeda di Z domain, sehingga dia adalah fungsi satu-satu. Tetapi tidak onto katanya. Kenapa dia tidak onto? Karena nanti terdapat unsur di Z ini, kalau kita ambil nanti sembarang unsur di Z, dia tidak memiliki pasangan di Z domain. Padahal katanya tadi fungsi onto itu adalah pasangannya minimal 1. Yang mana itu untuk membuktikan suatu pernyataan yang berlaku umum. Biasa kita ambil contoh penyangkal. Contoh penyangkalnya 1 saja cukup. Misalnya kita ambil 2. Misalnya di daerah Z, di daerah domain adalah 2. Berarti dengan aturan pemetaan fx sama dengan x pangkat 3, maka x di domain adalah akar 3 dari 2. Kalau kita peroleh akar 3 dari 2, itu adalah bilangan yang berkoma atau desimal, di mana bilangan yang berkoma atau desimal itu bukan bilangan bulat, bukan elemen Z. Sehingga karena tidak dapat ditemukan pasangan dari 2 di Z domain, maka dia tidak fungsi onto. Kemudian fungsi dari bilangan real ke bilangan real, domain bilangan real, kodomain bilangan real dengan aturan pemetaan fx sama dengan x pangkat 3 adalah fungsi satu-satu. Seperti yang dijelaskan tadi, setiap kita ambil bilangan real nanti di sini di domain, maka nanti akan ditemukan bilangan real juga di kodomain dengan aturan pemetaan x pangkat 3. Misalnya setengah pangkat 3 ada hasilnya dan bilangan real juga. Minus 5 pangkat 3 ada hasilnya dan bilangan real juga. Jadi dia adalah fungsi onto. Dan fungsi satu-satu, dan dia adalah fungsi onto. Artinya setiap kita ambil bilangan di bilangan real kodomain selalu ada bayangannya di bilangan real domain. Berapapun nanti kita ambil bilangan real tersebut, baik itu yang negatif, positif, pecahan,
misalnya kita ambil 1/5, itu adalah bilangan real. Kalau kita cari bayangannya di domain, maka X tersebut adalah akar 3 dari 1/5. Akar 3 dari 1/5 itu selalu bisa ditemukan walaupun nanti dia bilangan desimal juga, namun dia bilangan desimal itu adalah bilangan real juga, sehingga dia adalah fungsi onto. Kemudian kalau kita ambil fungsi dari bilangan bulat ke bilangan asli dengan aturan pemetaan fx sama dengan harga mutlak x adalah fungsi onto. Artinya setiap kita ambil bilangan asli pasti nanti bayangannya ada di Z. Misalnya kita ambil misalnya 5 itu adalah harga mutlak dari negatif 5 dan 5. Negatif 5 dan 5 itu adalah bilangan bulat. Jadi selalu ada pasangannya di Z, tetapi tidak fungsi satu-satu seperti yang disebutkan tadi. Misalnya kalau kita ambil misalnya bilangan bulatnya 5, kita ambil bilangan bulatnya 5, maka di daerah domain 5 itu adalah harga mutlak dari negatif 5 dan 5. Negatif 5 dan 5 di bilangan bulat ini daerah kodomainnya adalah 5. Berarti sudah ada 2 elemen di Z yang pasangannya 1 di N, yaitu si 5 tadi, sehingga dia tidak fungsi satu-satu. Kemudian pemetaan dari bilangan bulat ke bilangan bulat dengan aturan pemetaan X kuadrat bukan fungsi satu-satu. Contohnya kalau kita ambil misalnya 2 bilangan bulat, 2 pangkat 2 adalah 4, dan negatif 2 bilangan bulat, negatif 2 pangkat 2 adalah 4, berarti negatif 2 dan 2 pasangannya adalah 4. Berarti di daerah domain ada 2 elemen dan pasangannya di daerah kodomain 1, yaitu si 4 tadi. Dengan demikian dia sudah tidak fungsi satu-satu dan bukan fungsi onto. Artinya kalau kita ambil sembarang bilangan bulat di Z, misalnya 5, maka otomatis domainnya adalah akar dari 5. Akar dari 5 itu adalah 2, sekian, bukan bilangan bulat lagi, sehingga ada unsur di Z. Ambil saja salah satunya adalah 5, sedemikian sehingga akar dari 5 itu bukan elemen dari Z, sehingga ada unsur di Z yaitu si 5 tadi, pasangannya di Z yang merupakan bilangan bulat tidak ada.